warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Nirwana dari KKN Unisula tahun 2013. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Roha dan dengan Ibu Salam. Kemudian di sini di desa sebagai catering, ya. Di sini nanti saya akan tanya-tanya mengenai kondisi balita pada desa Purwosari. Apakah bersedia? Baik, nah di sini saya untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi kesehatan balita di desa Purwosari sendiri? Bisa kalau kondisinya rata-rata baik, cuma ya untuk penimbangan banyak yang penting sih yang anak di bawah 2 tahun itu ya mbak ya. Kalau yang sudah 2 tahun itu kalau ada fitanya tuh baru batal. Kalau batal itu kalau pas ada fitnya kalau ada pas balita ya. Jadi untuk kesehatannya sendiri juga baik, untuk penimbangan, kegiatan dari posyandu juga terlaksana sampai usia 5 tahun. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di sini apakah ada kasus balita tandil atau balita stunting di desa Purwosari sendiri? Ada. Untuk kasusnya apakah banyak atau bagaimana? Sedikit mbak. Kalau dibandingkan jumlah balitanya ya jumlah balitanya Kalau semua 5 tahun berarti berapa persen? nggak sampai 10% ya. Jadi untuk kejadian stunting di desa Purwosari ini tergolong rendah. Iya. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat dari Ibu mengenai stunting di desa Purwosari sendiri? Stuntingnya tidak begitu banyak ya, sedikit ya anak-anak ya, rata-rata anak-anak tumbuhnya bagus kok, nggak begitu ya, rata banyak yang meningkat lah untuk penimbangan, untuk tinggi badan setiap bulannya bagus ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penanganan untuk stunting di desa Purwosari sendiri? Kalau kegiatan kemarin dari desa juga banyak ada dana dari stunting itu kita kasih menu PMT-nya itu ada kemudian penimbangan untuk pemantauannya juga Setiap bulannya Iya. ada. Dia datang, kita timbang, terus yang untuk yang kasus kemarin juga bagus sih, pertumbuhannya untuk anak terus 2 tahunnya bagus, tidak ada semakin stuntingnya semakin menurun dengan kita aktif untuk kasih memberi memberikan nutrisinya juga anak-anak. Ada tambahan dari itu kayak roti ya mbak ya, Iya. ada terus untuk vitamin kadang-kadang juga ada dikasih itu ya, vitamin tambahan untuk kayak kemarin sirup itu dari ada kasih juga. Alhamdulillah semakin dia tiap umurnya tahun bertambah menurun. iya. Dari pihak dari desanya sendiri memberikan intervensi mulai dari perbaikan gizi, kemudian penimbangan tiap bulannya, pemantauannya gitu ya. Jadi bisa semakin menurun ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, harapan dari Ibu ke depannya untuk menurunkan dari si angka stunting atau bagaimana untuk pencegahan stunting biar di desa Purwosari sendiri itu bisa kasusnya itu nol gitu. Iya. Untuk rencana untuk tiap itu kan ada posyandu remaja, kan nanti kan dimulai dari posyandu remajanya ya, dari remajanya dulu, kemudian dia melalui proses ke pernikahannya itu dinikah, terus kemudian ada setelah itu kalau dia sudah menikah kan ada kelas ibu-ibunya juga ada. Pencegahannya dari Iya, mulai dari karena kan mulai belum. pencegahannya harus dari 1000 hari itu kehidupan itu. Jadi mulai Dia hamil sebelum dia menikah, dia kan ada sudah ada masukan dan beri pengetahuan seperti itu, kemudian sudah menikah dia hamil, kemudian dikasih pengetahuan lagi di kelas ibu hamilnya, setelah itu dia kan ada kelas ibu balitanya. Jadi sudah untuk berarti udah dipersiapkan Iya. untuk untuk penanganan stunting ya.
Begitu untuk pertanyaan dari kami, ini alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih untuk waktunya juga. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Sania. Nah, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Hairinisa. Baik, Ibu Hairinisa. Nah, di sini saya akan tanya sedikit ya, Bu, ya, tentang stunting. Nah, di sini Ibu tahu nggak stunting itu apa gitu? Stunting adalah kurangnya ketidakseimbangan antara pertumbuhan berat badan sama tinggi badan. Baik. Nah, di sini untuk stunting sendiri itu untuk pencegahannya dari Ibu pendapatnya bagaimana nggih? Konsumsi makanan atau kalau enggak konsumsi makanan dari hamil di dalam perut sampai anak bisa makan. Dan itu saja ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Bu, saya Sania. Di sini dengan Ibu siapa? Lailatul Arafah. Oh iya, Ibu Lailatul Arafah. Nah, di sini saya akan tanya-tanya sedikit ya Bu ya tentang stunting itu apa. Nah, Ibu apakah mengetahui tentang stunting itu? Ya, insya Allah bisa. Oh iya, baik. Bisa dijawab ya Bu untuk stunting itu apa? Gagal tumbuh kembang anak, Oke. karena disebabkan kekurangan gizi, dan mengakibatnya anak BB dan tingginya itu tidak standar atau tidak dikatakan tidak normal seperti balita-balita yang tinggi dan BB-nya normal. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk dari Ibu sendiri untuk mencegah dari stuntingnya sendiri itu bagaimana Ibu? Biasanya ya awal kehamilan kita harus mengkonsumsi makanan yang bervariasi, diimbangi dengan gizi seimbang, dan minum susu. Tidak harus susu hamil ya, pokoknya harus susu biar nanti tidak anemia. Ya. Mungkin itu saja Ibu. Ya. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Nah, untuk harapan Ibu untuk stunting sendiri itu bagaimana ya? Untuk pencegahannya sendiri itu bisa harapan itu bagaimana? Ya, karena saya sebagai kader posyandu juga mendampingi warga di desa Purwosari khususnya, kita memang memberikan perhatian khusus untuk anak-anak stunting di desa ini. Jadi emang kita ada programnya gitu Mbak. Berarti Memberikan makanan tambahan, pokoknya memberikan penyuluhan gitu ke orang tua. Berarti untuk stunting di desa Purwosari ini juga udah ada kegiatannya sendiri. Iya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, bicara tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Jadi dari lahir sampai 6 bulan itu ususnya masih kecil, kemudian lambungnya itu masih kecil sekali. Sehingga sebetulnya kalau kita paksa orang masih bisa kasih nasi, itu lambungnya yang tadinya segini bisa terlalu melar. Kalau dia tahu halo, kalau di lambungnya kita lama-lama itu udah lihat bentuknya berubah kan? Bentuknya berbeda kan? Nah, itu juga salah satu penyebab nanti anak-anak itu bisa jadi obesitas di kemudian hari. Karena volume atau bentuk lambungnya itu sudah terpacu lebar gitu. Itu melar misalnya. Nah, ini kita jelaskan aku lanjut demam ada salah satunya. Lanjut lagi. Nah, ini Bu, kalau yang tadi saya bilang, yang sisi sebelah kiri itu yang normal, yang sebelah sana itu adalah anak-anak tapi makanannya bergizi. Coba makanannya tiap hari apa Bu? Mie apa? Indomie. Ada sayurnya enggak? Enggak. Terus
jadi berapa kali? 3 kali. Ini semua. Iya. Nah ini loh, mie itu kan sudah instan, kemudian kalau nggak ditambah sayur, nah, kemudian bumbunya sudah banyak isinya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lebih tekankan. Ini sebagai kader itu lebih tekankan. Jadi misalnya ada ibu yang bilang, "Halo, saya belum makan kok, sudah makan sosis mie," itu ya biasanya. Nah mungkin ibu-ibu bersama-sama bikin jadi ngaduk yang banyak sayurnya, misalnya begitu, atau sosis yang lebih banyak sayurnya, supaya ngakali gimana anak-anak tetap dapat sayuran, tapi Dalam beberapa hari terakhir, pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia telah berada di 1.000 kasus. Pertambahan hingga 1.000 kasus terjadi pada 15, 18, 19, dan 20 Januari. Dalam 24 jam terakhir, kini kasus positif COVID-19 telah bertambah hingga 2.116 kasus. Sehingga total kasus positif COVID-19 kini mencapai 4.277.644 kasus. Sementara itu kasus sembuh bertambah 577 pasien, sehingga total pasien positif sejak pandemi melanda kini ada 4.121.117 kasus. Sehingga kasus aktif COVID-19 bertambah 1.532 kasus dan totalnya kini menjadi 12.328 orang. Sedangkan korban jiwa akibat COVID-19 bertambah 7 orang dan totalnya kini menjadi 114.199 orang. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan pertambahan kasus tertinggi secara nasional dengan pertambahan 1.155. Di posisi berikutnya ada Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali. Udah cepetan, nanti kita terlambat. Iya, bentar. Devina Beni, kalian mau kemana? Kita mau ke kampus lah. Loh, kalian berdua gak pakai masker nih? Masalah buat kalian. Ya enggak sih, tapi kan ini kan masih pandemi. Kalian harus pakai masker juga. Kan pandemi udah selesai. Ya jangan gitulah Wen, walaupun ini pandemi sudah melandai, tapi kita tuh harus tetap jaga-jaga, patuhi protokol kesehatan. Soalnya kita nggak tahu virusnya datang lagi itu kapan. Iya kan Sania? Iya benar. Kalian harus pakai masker. Ya udahlah San, kita duluan dulu ya. Soalnya kita telat nih. Iya. Enak ngapain sih Ben? Ngatur-ngatur kita kan kesehatan juga kesehatan kita kan Ben? Ya benar, ngapain mereka ngatur-ngatur kita, udah biarin aja. Kok aku batuk-batuk ya Des? Lah paling batuk biasa. Ben yuk masuk. Dev, kok aku batuk ya? Sama, aku kok juga batuk ya Wen? Aku kok takut ya Wen? Jangan-jangan yang dibilang Sania sama Sarah benar lagi kita kena COVID. Enggak, badan kita kan sehat. Nggak mungkin lah kita kena. Ya udahlah ya, mungkin kita cuma kecapean aja kali. Iya Wen, mungkin gitu ya. Protokol kesehatan yang benar itu gimana sih? Protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dilakukan dengan gerakan 5M. Pertama, memakai masker. Memakai masker dengan benar. Kedua, cuci tangan. 6 langkah cuci tangan dengan benar. Gosokkan sabun atau hand rub pada kedua tangan dengan arah memutar. Gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan. Letakkan punggung tangan, kemudian mengunci dan gosokkan perlahan.
Jempol kanan digosokkan memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Letakkan ujung jari kanan telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dan sebaliknya. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Kita bisa melakukan aktivitas di rumah seperti belajar untuk mengurangi penularan.